Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas masih mengenai persiapan pengelolaan dana kas kecil, dan kali ini yang akan dibahas adalah peralatan yang harus disiapkan ketika mengelola dana kas kecil. Ya, peralatan apa saja yang harus disiapkan? Yang mungkin umum kita ketahui ketika kita harus melakukan pekerjaan administrasi, alat yang harus disiapkan adalah komputer. Komputer ini dapat melakukan input data, memproses input sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh pengguna atau user. Kalau untuk kas kecil tentunya input jurnal atau input laporan dana kas. Lalu selain itu juga bisa melakukan penyimpanan perintah dari hasil pengolahan. Dalam hal ini mungkin untuk kas kecil mengenai penghitungan dana yang masuk dan dana yang keluar, dan dapat menyediakan output atau keluaran atau hasil dalam bentuk informasi penting. Dalam kas kecil tentunya informasi penting tersebut bisa berupa jurnal, catatan jurnal, atau catatan laporan dana kas keluar dan masuk kas kecil. Ya, selanjutnya yang bisa digunakan dalam mengelola dana kas kecil juga peralatan berupa printer. Ini tentu digunakan untuk mencetak hasil laporan kas kecil yang sudah dibuat oleh petugas. Dan kemudian kalkulator ini tentunya digunakan untuk menghitung transaksi dana kas kecil apabila memang diperlukan dengan menggunakan kalkulator, mungkin untuk kembalian dan sebagainya. Oke, selanjutnya peralatan yang digunakan dalam pengelolaan dana kas kecil yaitu perforator. Perforator ini biasanya digunakan sebagai alat bantu untuk melubangi dokumen-dokumen dana kas yang akan disimpan dalam map atau dalam ordner. Selanjutnya juga stapler ini juga digunakan, tentunya harus disediakan untuk menyatukan dokumen yang terpisah. Sebagai contoh, untuk laporan untuk kegiatan pengelolaan dana kas kecil ini, stapler biasanya digunakan untuk misalnya bukti transaksi internal, bukti pengeluaran kas yang harus disertai dengan bukti transaksi eksternal berupa kwitansi. Menggunakan stapler. Selanjutnya yaitu map atau ordner. Ini kalau berkasnya banyak, dokumennya banyak, biasanya banyak menggunakan ordner karena memang kapasitasnya lebih banyak dibandingkan map. Tapi kalau memang dibuat secara periodik misalnya dalam satu map itu 1 bulan, bisa saja menggunakan map snail untuk menyimpan dokumen-dokumen atau bukti-bukti transaksi dari dana kas kecil. Selanjutnya yaitu guide. Guide ini juga alat bantu yang digunakan untuk pembatas dalam ordner atau dalam map. Ketika menyimpan bukti-bukti transaksi, harus ada pembatasnya untuk memudahkan ketika melakukan pencarian bukti transaksi apabila sudah tersimpan lama. Oke, selanjutnya tadi sudah disebutkan peralatan yang pada umumnya harus disiapkan ketika mengelola dana kas kecil. Selanjutnya yaitu perlengkapan. Tadi peralatan, kalau peralatan berarti barang-barang yang tidak habis pakai atau masa pakainya sangat lama. Yang berikutnya perlengkapan. Kalau perlengkapan ini tentunya bahan-bahan atau yang diperlukan ketika mengelola dana kas kecil, tapi sifatnya tidak masa penggunaannya sekali pakai atau tidak bertahun-tahun, tidak lama. Itu namanya perlengkapan. Ada apa saja? Yang pertama, formulir pengajuan dana kas kecil. Ini tentunya dari namanya saja sudah terlihat ya, formulir pengajuan dana kas kecil diisi oleh petugas kas kecil apabila atau pada saat awal periode atau pada saat dana menipis. Apabila dana menipis atau harus mengajukan dana, maka petugas kas kecil mengisi form pengajuan dana kas kecil dan diserahkan ke bagian keuangan atau kas besar, dana kas besar. Itu form pengajuan dana kas kecil. Selanjutnya, selain itu ada bukti pemasukan, bukti kas masuk. Ini dibuat ketika petugas menerima kas atau uang
dari bagian keuangan. Misalnya ketika petugas kas kecil mengajukan dana ke bagian keuangan atau ke bagian kas besar dan disetujui, ketika uangnya diterima atau diserahkan ke petugas kas kecil, maka petugas kas kecil harus membuat bukti pemasukan kas kecil atau bukti kas masuk sebagai tanda bahwa sudah menerima uang dari kas besar. Selanjutnya, kebalikannya, bukti pengeluaran kas. Bukti pengeluaran kas atau bukti kas masuk ini digunakan atau dibuat ketika petugas melakukan pengeluaran dana atau kas. Ketika dana keluar atau dibelikan untuk dibayarkan untuk pembayaran atau dibelikan untuk ATK untuk pembelian barang, maka petugas kas kecil harus membuat bukti kas keluar, ya. Selanjutnya yaitu jurnal. Jurnal ini merupakan pencatatan setiap transaksi yang terjadi sesuai akun atau perkiraan. Nah, ini contoh dari jurnal atau pencatatan transaksi kas kecil. Bagaimana Bu cara bikinnya? Nanti akan dijelaskan pada video yang terpisah. Karena untuk membuat jurnal ini perlu pemahaman mengenai akuntansi atau pencatatan atau jurnal dalam pencatatan akuntansi. Ya, mungkin sekian pembahasan mengenai peralatan dan perlengkapan yang harus disiapkan dalam pengelolaan dana kas kecil. Semoga bermanfaat, silakan kalian pelajari dan semoga mudah dipahami. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.